Semua akun sudah diposting, semua saldo sudah terhitung, dan kini ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab sebelum laporan keuangan bisa disusun. Apakah seluruh pencatatan yang kita lakukan sudah seimbang? Bayangkan kamu habis mengerjakan soal matematika yang panjang, lalu sebelum dikumpulkan, kamu cek ulang apakah semua jawabanmu konsisten satu sama lain. Itulah fungsi daftar saldo atau trial balance. Daftar saldo adalah daftar yang memuat saldo akhir seluruh akun buku besar dalam satu dokumen. Fungsi pertamanya adalah menunjukkan kedudukan saldo setiap akun. Apakah bersaldo debit atau kredit ditandai dengan huruf D atau K. Fungsi keduanya yang lebih krusial memverifikasi bahwa total seluruh saldo debit sama dengan total seluruh saldo kredit. Logikanya lahir dari persamaan akuntansi, karena setiap transaksi selalu mencatat debit dan kredit dalam jumlah yang sama, maka akumulasi seluruh debit harus selalu sama dengan akumulasi seluruh kredit. Kalau totalnya tidak seimbang, itu sinyal bahwa ada kekeliruan dalam pencatatan atau pembukuan yang harus segera ditelusuri. Daftar saldo bukan laporan keuangan, ia adalah gerbang pemeriksaan yang harus dilewati sebelum laporan keuangan yang sesungguhnya bisa disusun dengan keyakinan penuh. Masih di bagian daftar saldo, dan kini kita lihat hasilnya secara langsung. Apakah seluruh pencatatan mizan dari 10 transaksi tadi benar-benar seimbang? Perhatikan tabel ini. Di sisi debit ada 5 akun. Kas sebesar Rp534.000, bahan habis pakai Rp120.000, priv pemilik Rp100.000, beban sewa Rp130.000, beban gaji Rp30.000, beban bahan habis pakai Rp30.000, dan beban jasa bank Rp6.000. Total debit Rp950.000. Di sisi kredit ada 4 akun. Modal pemilik Rp150.000, utang bank muamalah Rp100.000, utang usaha Rp100.000, dan pendapatan jasa konsultasi Rp600.000. Total kredit Rp950.000. Keduanya sama persis. Rp950.000 sama dengan Rp950.000. Artinya, seluruh proses pencatatan dari transaksi pertama hingga posting ke buku besar sudah dilakukan dengan benar dan seimbang. Tidak ada angka yang terlewat, tidak ada yang salah sisi, dan tidak ada yang double. Rp950.000 di kedua sisi itu bukan kebetulan. Ia adalah bukti matematis bahwa sistem pencatatan double entry bekerja dengan sempurna, di mana setiap debit selalu punya kredit pasangannya yang setara. Daftar saldo mizan tadi seimbang sempurna, tapi ada hal mengejutkan yang perlu diketahui. Seimbang bukan berarti benar. Ada jenis-jenis kesalahan yang bisa lolos dari pemeriksaan daftar saldo tanpa jejak. Bayangkan kamu mengerjakan soal matematika, dan hasil akhirnya kebetulan sama dengan kunci jawaban, tapi cara pengerjaanmu salah dari awal. Nilai kamu tetap benar di mata guru, tapi proses berpikirnya keliru. Begitu pula dengan daftar saldo. Kesalahan pertama, pencatatan jurnal dengan akun yang salah. Misalnya, seharusnya yang didebit adalah akun kas sebesar Rp100.000. Tapi yang didebit justru akun piutang dengan jumlah yang sama. Debit tetap sama dengan kredit, total daftar saldo tetap seimbang, tapi akun yang dicatat salah. Daftar saldo tidak bisa mendeteksi ini karena ia hanya memeriksa keseimbangan jumlah, bukan ketepatan akun. Kesalahan kedua, pencatatan jurnal dengan jumlah yang salah di kedua sisi. Misalnya, transaksi seharusnya Rp100.000, tapi dicatat Rp1.000 di sisi debit dan Rp1.000 di sisi kredit. Jumlahnya tetap seimbang, tapi nilainya salah total. Daftar saldo adalah penjaga keseimbangan, bukan penjaga kebenaran. Ia bisa membuktikan bahwa angkanya seimbang, tapi tidak bisa menjamin bahwa angka itu mencerminkan kejadian yang sesungguhnya. Masih di keterbatasan daftar saldo, dan dua kesalahan berikutnya ini berbeda dari yang tadi, karena mereka terjadi bukan di tahap journaling, melainkan di tahap posting ke buku besar. Kesalahan ketiga, pembukuan pada akun yang salah dengan jumlah yang benar. Jurnalnya sudah benar, tapi saat diposting ke buku besar, angkanya dimasukkan ke akun yang keliru. Misalnya, jumlah Rp100.000 yang seharusnya diposting ke akun kas, malah diposting ke akun piutang. Jumlahnya benar, posisi debit kreditnya benar, tapi akun yang salah. Daftar saldo tetap seimbang, karena keseimbangan debit kredit tidak terganggu.
Kesalahan keempat, pembukuan pada jumlah yang salah di kedua sisi. Jurnalnya benar 100.000, tapi saat posting ke buku besar, yang dimasukkan hanya 10.000 di sisi debit maupun kredit. Keseimbangan tetap terjaga, tapi nilainya meleset jauh. Untuk menemukan keempat jenis kesalahan ini, satu-satunya cara adalah menelusuri kembali dari bukti transaksi asli ke buku jurnal, lalu dari buku jurnal ke buku besar, satu persatu. Dan proses ini dalam praktek bisa memakan waktu yang sangat lama. Inilah mengapa akuntansi tidak hanya mengandalkan satu alat verifikasi. Daftar saldo hanyalah lapisan pertama, dan ketelitian pencatatan sejak awal adalah pertahanan yang sesungguhnya.